yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita, serta mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kuhaturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau limpahkan kepada kami, terutama kepada kami, keluarga Bapak Felix Aven Arianto dan Ibu Ayu yang pada hari ini telah melaksanakan salah satu tugas dan kewajibannya sebagai orang tua yang telah menyunatkan putranya Mas Reynald. Semoga dengan ini menjadikan berkat yang baik bagi keluarga Pak Aven Andriano dan juga Ibu Ayu, sehingga berkat ini menjadi berkat rahmat bagi kita semua, dan semoga dengan ibadat syukur ini menjadikan kita semakin pantas di dalam kita memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini Tuhan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kolose 2 bab 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam pembaptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun lahirnya telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan penghapusan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan Haleluya, 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 haleluya. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Jadi rasanya dirasanya. Asik. Seperti ada tertulis dalam buku Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Demikian mungkin yang dirasakan oleh keluarga Pak Andre dan Mbak Ayu pada hari ini merupakan hari yang bahagia, penuh sukacita. Karena apa? Hari ini salah satu kewajiban sebagai orang tua, yaitu mempunyai hajat menyunatkan putranya, yaitu Mas Renat, yang telah dilaksanakan tadi siang ya Mas Andre, jam 1 merupakan kebahagiaan bagi kita semua, karena salah satu tugas kewajiban orang tua itu sudah selesai untuk satu tahap. Masih banyak tugas lain bagi orang tua untuk putra-putranya, dan kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh keluarga Mas Andre dan Mbak Ayu pada hari ini, dan itu kita bagikan pada kita semua supaya kita juga ikut merasakan kebahagiaan itu. Sebetulnya saya ingin menanyakan kepada Mas Renat, ya sebelum yang bersangkutan, saya mau menanyakan dulu kepada orang tuanya, Mas Andre atau Mbak Ayu, kira-kira perasaannya bagaimana toh mempunyai hajat untuk menyunatkan putranya, sebelum menyunatkan, pada saat menyunatkan, dan setelah menyunatkan, rasanya itu piye? Monggo Mas Andre diceritakan. Nggih, matur nuwun. Pada awalnya Renat itu mau disunat waktu kelas 5 naik kelas 6. Nah, ini Renatnya. Jujur sama Tante D. Nah, tadinya mau kelas 5 naik kelas 6, tapi ternyata kan anaknya gede. Jadinya udah, nanti kelas 4 ini naik kelas 5, besok habis terima rapat sunat ya Le. Jadi memang agak apa ya, agak cepat-cepat gitu loh ya, karena anaknya udah gede. Secara fisik ya, secara fisik sudah gede, terus suaranya juga mulai udah agak berubah. Coba ngomong. Selamat malam. Selamat malam. Oh, ya. Suaranya udah agak gede gitu. Nanti setelah disunat tidak hanya yang gede badannya ini. Nah itu. Terus kemarin kita daftar ke Panti AP. Hari ini disunat. Ya tadi sebelum sunat kita memang ya gede ke hati nih lah, ya, gede ke hati nih bocah gitu, biar dia nggak takut. Ya. Mamahnya juga grogi, ya. Jadi yang nungguin di dalam tadi saya, ya. Tapi ya memang di dalam tadi pas dengar makas gitu ya. Waduh, tapi anaknya tanya, Lili, nggak apa-apa? Oh ya. Ya kan tadi. Terus kami sekeluarga juga pengen sunat, setelah sunat malamnya kami pengen bikin apa, ibadah syukur sebagai ungkapan syukur. Renat sunatnya sudah terlaksana dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih, kami sekeluarga, kehadiran dari Bapak Ibu, saudara-saudara di lingkungan Kerajaan Gunung. Kami mohon doa restu biar Renat
segera pulih, bisa beraktivitas kembali. Dan kebetulan hari ini dari yang buyut, eyangnya, eyang ciliknya, semua pada hadir. Istimewa. Jadi, semoga semua doanya dikabulkan untuk kebaikan mereka. Mungkin itu Mas. Ya, baik, terima kasih. Itu yang dirasakan oleh bapaknya, karena papanya juga sudah pernah mengalami. Dan ini yang bisa mengalami adalah bapak-bapak, ya, teringat bulan Juli pada saat dieksekusi. Nah, ini bagaimana perasaan seorang ibu kalau melihat putranya seperti itu? Kalau melihat bapaknya seperti itu, saya kira udah nggak masalah, tapi putranya yang bagaimana perasaannya Mbak Ayu? Monggo. Mungkin sedih, kecewa, ketakutan atau bagaimana, monggo? Iya, memang tadi waktu mengantar dari itu saya ikut adem panas. Maksudnya ya ikut deg-degan. Sempat keringet dingin juga ya saya begitu dia di dalam, saya nunggu di luar. Nah, saya nggak berani saya ya begitu keluar langsung saya lihat ini gimana, langsung saya aduh ini gimana rasanya, nggak apa-apa. Bener ya, nggak apa-apa. Iya. Sakit enggak karena pengalaman yang Virgo dulu kan keluar dari Marpujah itu dia yang kesakitan, kelihatan mukanya kesakitan, kok ini santai-santai aja, oh ya berarti aman saya. Ya itu aja sih kemarin tadi, terus lega gitu rasanya. Saat ini masih ya udah. Ya paling nanti kalau misalnya ini nanti ngerasa sakit ya mungkin. Baik, terima kasih Mbak Ayu, Mas Andri. Itu Bapak Ibu pengalaman yang dirasakan sebagai seorang tua yang mempunyai tugas kewajiban untuk menyunatkan putranya. Mungkin semua orang tua pernah merasakan kalau mempunyai anak laki-laki bahwa tugasnya adalah menyunatkan putranya. Dan biasanya yang paling khawatir adalah ibunya biasanya. Kalau bapaknya sih karena sudah merasakan dan tidak begitu khawatir. Dan biasanya yang menunggu di dalam adalah orang tuanya, bapaknya, bukan ibunya. Sekarang saya mau nanya kepada Mas Renal, mau tanya. Saya tanya di sini dieksekusi dulu. Bagaimana perannya? Ada rasa takut, deg-degan atau biasa aja? Coba ngomong. Deg-degan. Terus rasanya deg-degan itu takut, stres atau bagaimana? Takut? Oh enggak. Berarti orangnya tetap ini kuat untuk semuanya. Dan pada saat dilaksanakan bagaimana perasaan Mas Rey? Apakah dibius atau enggak? Dibius, berarti total enggak? Oh lokal. Pada saat dibius lokal kan disuntik. Iya. Sakit enggak? Enggak. Sambil main HP tadi. Hebat sekali nih berarti. Terus pada saat dipotong, kerasa enggak? Tidak. Berarti ini berbeda dengan kakaknya mungkin ya. Saya melihat kalau kakaknya mungkin lebih stresan, lebih dagang kelihatannya Mas Ren, lebih tepat kelihatan saja. Kemudian setelah dilaksanakan sekarang bagaimana rasanya? Senang? Iya. Dan saya pun pernah mengalami itu Bapak Ibu. Dan sunatan itu paling senang setelah disunat. Bener nggak Mas Ren? Iya. Karena apa? Banyak amplopnya. Apalagi ini yang datang komplit ya, dari cici, semuanya komplit ya. Mbak Dia ini nanti pasti Mas Ren tambah senang. Ya toh? Jangan lupa sama Pak Pro ya. Itu yang dirasakan oleh orang tua pada saat putranya akan menjalani tidak di umur 10 tahun malah 8 hari
8 hari bukan 8 tahun, Bu. 8 hari setelah kelahirannya ia disunat. Seperti di bacaan Lukas tadi ya, di bab 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia nikah. Jadi Yesus disunat pada hari yang ke-8. Itu salah satunya. Dan mengapa Yesus itu disunat? Menurut Santo Thomas, mereka menjabarkan bahwa dengan disunat, Kristus ingin membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mempunyai kodrat sebagai manusia. Jadi Yesus menunjukkan, inilah aku sebagai manusia, aku juga merasakan bahwa aku juga disunat. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk memberikan persetujuan bahwa tanda perjanjian yang diberikan oleh Allah dalam perjanjian lama adalah sah. Jadi dalam perjanjian lama, menurut di zamannya Abraham, seorang yang menjadi pengikut Allah salah satunya harus disunat. Dan itu menjadi perdebatan yang seru di dalam para rasul selanjutnya. Apakah seorang pengikut Allah itu harus disunat? Kalau di perjanjian baru diberikan oleh Rasul Paulus yang merupakan pelopor dari, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya, jadi kalau dulu sunat itu menjadi syarat menjadi orang yang kalau orang mau menjadi pengikut Allah itu harus disunat. Setelah perjanjian baru oleh Rasul Paulus yang merupakan pelopor sunat itu, maka untuk menjadi pengikut Kristus kita tidak harus disunat, tidak wajib disunat, tetapi sunat itu merupakan suatu hal, suatu tanda bahwa penanggalan akan dosa-dosa kita. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, kita untuk menjadi umat Allah itu melalui pembaptisan. Rohani itu mengidentifikasikan bahwa suatu bentuk penyucian hati, penanggalan akan tubuh atau sifat yang berdosa dan mau hidup dalam pertobatan, yaitu meninggalkan tabiat lama atau dosa dan mau menyunatkan hatinya bagi Kristus. Itu menurut perjanjian baru sunat itu. Yang jadi pertanyaan lagi, bukan berarti kalau kita menjadi seorang Katolik kita harus sunat, bukan. Tetapi menjadi seorang Katolik yaitu sunatnya sunat melalui suatu pembaptisan. Banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang mengenai sunat ini. Dari ayat-ayat ini bisa kita simpulkan bagi keluarga yang berbahagia ini. Semoga Tuhan memberkati keluarga yang tinggal di rumah ini, agar hidup mereka laksana ranting-ranting anggur yang tidak pernah lepas dari pokoknya, sehingga selalu dapat berbuah. Kami mohon, bagi anak kita Renat yang sudah terlaksana disunat pada hari ini, semoga Tuhan senantiasa membimbing anak kita ini agar dapat menghayati hidupnya dalam masa menuju remajanya, sehingga tambah dewasa dalam berpikir
serta dewasa dalam iman. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga rahmat Tuhan meneguhkan iman kita, sehingga kita yang berkumpul di sini tidak menghamba pada hukum dan adat istiadat, melainkan menjadikan semua itu sebagai sarana pengabdian kita kepada Tuhan dan Allah kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum beriman, semoga saudara-saudara kita yang seiman terhindar dari segala bentuk dan perilaku yang menyesatkan iman, serta hanya menyembah satu Allah yang menjadi sumber iman, harapan, dan kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. selanjutnya ya Allah Bapa kami pasrahkan umat-Mu yang terhimpun di dalam keluarga kami masing-masing ke dalam kuasa dan dalam kasih-Mu, supaya kami senantiasa Kau bimbing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga umat-Mu selalu mekar, berkembang, dan maju, dan kasih-Mu dapat kami rasakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikian doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu. Semoga doa-doa ini menjadikan hati setiamu kepada kami, dan doa-doa ini kupanjatkan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satukan doa-doa harapan kita pada malam hari ini di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Yang penuh kasih, semoga Ibu bersedia menjadi perantara doa-doa kami kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau, Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang zaman Allah. dan syukur pada malam hari ini akan selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman, Pak Musito, Bu Sutar, dan semua Bapak Ibu yang telah hadir di sini mendukung ibadah syukur pada malam hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Mari sebelum kita pulang, kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua, keluarga kita, hidup kita, rencana-rencana hidup kita, pekerjaan, pelayanan, dan apa yang menjadi harapan kita, doa-doa kita malam ini selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah syukur pada malam hari ini telah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita tutup dengan lagu dipandang sebuah hati dari teks. Kita menyanyikan teks 1, 2, 3, 4.
terima kasih kepada Bapak FX Brahma Kurniawan yang sudah memandu ibadat syukur pada malam hari ini, dan juga Bapak FX Bumantoro, Bapak FX Mursito, dan juga Ibu Sutar yang sudah membantu kelancaran ibadat pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sekeca akan anggenipun lenggar kanthi wawan pangandikan menika Pak Andre bersyukur atas kebahagiaan hari ini dengan menyajikan hidangan. Bapak Ibu ingkang kinasih Sang Kristus, awit saking dingah-dingahipun keluarga Bapak Andi menika katuran dahar dalu nanging gandeng sampun dipun edari kresek. Monggo mangke menawi badhe pun dahar wonten mriki prayogi, menawi badhe dipun dahar wonten griya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu Bapa kami mengaturkan puji dan syukur karena sudah terlaksananya keluarga besar di sini. Bapak Andre ikut melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, yaitu salah satunya mengingatkan putranya yang sudah terlaksana di siang tadi. Juga ucapan syukur kami aturkan padamu yang telah memberi Roh Kudus tuntunan kelancaran, dan juga mohon agar anak kami yang disunat ini segera kau sehatkan kembali seperti sedia kala. Bapak, juga ucapan syukur ini diwujudkan dari keluarga ini berupa makan malam yang diberikan pada kami semua. Maka kami mohon berkat-Mu untuk makanan yang akan kami santap bersama ini, sehingga nantinya sungguh berguna bagi kesehatan jiwa dan raga kami, sebagai kami melanjutkan sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan Bu Bapak. Matur nuwun Bapak Finansius Jarwo Biadi ingkang sampun mangarsani sembayangan dahar dalu. Bapak Ibu ingkang kinasih, sembayangan wonten ing dalu menika pramila sampun paripurna. Menawi Bapak Ibu lan anak-anak kula tasih wonten jejiban sanes ingkang badhe dipun ayahi, menawi badhe kundur nderekaken sugeng kundur, menawi badhe lelenggan tasih pun tampi nggih Pak Andre. Tasih dipun tampi kanthi renaning penggalih. Matur nuwun berkah dalem.
nggih, matur nuwun. Monggo, matur. Matur nuwun, Pak. Nggih. Masih dia udah tutup. Enggak di Coklat Menoto. Oh. Iya.